Kamu di sini? Kok arep nem sih, Gus? Aku juga belum tahu Hir mau kemana. Aku cuma mengikuti arah kakiku aja. Balik wae, Gus. Kamu baru sembuh loh. Nek ono apa pun yang dalan piye? Hidupku sudah aku pasrahkan kepada Allah. Keputusanku sudah bulat, Hir. Aku gak akan balik ke pesantren sebelum bisa menerapkan ilmu makrifat yang sesungguhnya. Nek kamu ndak mau pulang, wes, aku sing ikut kamu, Gus. Kemanapun kamu pergi. Kasih lahir. Gantungan aku, Gus. Capek kamu? Ya enggak, kamu ndak ada kabar. Ini makan, Mas. Mas, makasih ya. Waktu itu, Mas Yoyo ngizinin aku buat jenguk ke Safif. Mas Yoyo kenapa? Kamu masih nanya kenapa? Kamu pasti seneng kan? Akhirnya kamu bisa ketemu sama Afif lagi. Bukannya Mas Yoyo sendiri yang ngizinin aku. Harusnya kamu tolak, Aina. Kamu ini sekarang udah jadi istri aku. Istriku, Aina. Harusnya dari awal Mas Yoyo kasih tahu keinginan Mas Yoyo itu apa. Aku mana bisa baca pikiran Mas Yoyo. Diam kamu, Aina! Aina. Aina, maafin aku, Aina. Aina, please. Aku gak bermaksud ngelakuin ini semua. Aku hilaf, Aina. Aina. Astagfirullahaladzim. Mbak. Hai, maafin aku, Hai. Aku lagi banyak pikiran, aku nggak tahu. Bapak baru ketangkep, Aina. Aku nggak maksud ngampiasin ini ke kamu, Aina. Hai, maafin aku, Hai. Aina, aku mohon, Aina, maafin aku, Aina. Aku nggak bermaksud ngelakuin ini semua. Hai. Aina, please, kita ke rumah sakit ya sekarang. Mas, udah, Mas. Aku mau istirahat aja. Iya, Mbak. Man kesini, Gus. Kok aku udah pernah ngerti? Waktu aku masih kelas 9, perguruan silat tempat aku berlatih pernah mengadakan tadabur alam di sini. Alam yang masih asri, tenang, dan bisa melihat pegunungan. Beda sekali dengan kota yang sudah ramai. Sejak itulah, aku cinta sama tempat ini. Jadi kita akan tetap di sini, Gus? Iya. Turun nanti? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku akan mengurus musola ini. Jadi bersihkan dulu. Pak. Biar saya bantu. Ya. Mas, makasih ya. Iya. Mas, ya. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Iya, Mas. Iya. Mari. Lalu aku akan mengembalikan nafas agama Islam di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf
ya, Mbak. Makasih ya, Mbok. Ya, ya. Maaf ya, Mbak Aina. Kok bisa ya Mbak Aina nikah sama orang kayak Mas Yoyo? Memangnya kenapa, Mbok? Semenjak Simbo kerja di sini, sekitar 5 tahun yang lalu, Simbo tuh sering lihat Mas Yoyo itu bawa pacar-pacarnya ke sini, Mbak. Pacarnya ganti-ganti terus, Mbak. Mas Yoyo itu beda banget sama Mbak Aina yang solehah. Setiap manusia hanya bisa berencana, Mbok. Tapi takdir ada di tangan Allah. Dan mungkin emang ini takdir saya. Sing sabar ya, Mbak. Gulali. Sing manis-manis. Gulali. Udah, kita istirahat dulu kali ya. Sini, biar aku bantu. Bismillah. Gulali, Bu. Bu, Gulali, Bu. Mari. Insya Allah, Hir. Pasti ada rezekinya. Kumuko. Tenang, Ai. Aku nggak bermaksud apa-apa kok. Gimana luka di kepala kamu? Aku mau bawa kamu ke dokter ya. Biar cepat sembuh. Nggak usah. Udah diolesin obat kok sama Bu Ratmi. Hai, kalau kamu perlu apa-apa, pakai ini ya. Nanti pinnya aku kirim ke HP kamu. Gak usah, Mas. Makasih. Kamu kan sekarang udah jadi istri aku, Hai. Menuhin kebutuhan kamu udah jadi kewajiban aku. Semuanya udah kamu sediain di sini, Mas. Kecuali satu. Apa, Hai? Kedamaian. Dan juga kenyamanan rumah tangga. Maafin aku ya, Hai. Aku janji, mulai sekarang aku bakal berusaha untuk menyediakan itu juga untuk kamu. Rahmatun, Assalamualaikum Mbak Yasmin. Waalaikumsalam. Saya dengar Gus Afif udah sembuh ya? Udah pulang di rumah sakit? Gus Apip emang udah pulang Mbak dari rumah sakit. Tapi dia kagak di pesantren lagi, udah pergi. Pergi? Kemana? Udah lama perginya? Lah, kalau Atun tahu juga udah Atun kasih tahu Mbak. Orang dia perginya aja mendadak.
Bahkan nih Mbak, dia kagak bilang sama Bu Nyai sama Kiai. Tapi kan dia baru sembuh, baru aja balik dari rumah sakit. Masya Allah, lah iya Mbak. Kan tadi udah Atun ceritain Mbak. Orang emaknya aja nih Bu Nyai sampai khawatir, saking khawatirnya jatuh sakit. Ya ampun. Ya udah deh kalau gitu, saya nitip buah ini boleh ya buat Bu Nyai? Ya, boleh Mbak. Boleh kalau itu mah. Makasih Mbak. Apa Gus Afif mau nemuin Aina ya? Atau Aina tahu keberadaan Gus Afif? Nah, masalahnya si Aina susah dihubungin ya Mbak. Nomor lamanya aja udah kagak aktif. Oke, kalau gitu alamat Aina, Rahmatun ada? Ya Allah. Mbak, kalau Atun tahu alamatnya Aina, udah Atun susulin tuh si Aina. Orang Atun juga kangen sama dia. Iya sih. Tapi Atun cuma tahu nama suaminya doang sih. Namanya tuh Raden Haryo Karloto. Dipanggilnya Yoyo. Dia pengusaha terkenal di Purwodadi. Coba dah sono cari. Searching-searching pakai teknologi. Ya udah. Kalau emang dia beneran pengusaha, harusnya saya bisa sih cari sendiri. Makasih ya. Sama-sama ya. Waalaikumsalam. Iya, Assalamualaikum. Lupa kan nanya mulu. Mbak, ada lagi nggak? Nanya? Udah, Udah? ada, ya. Otak Atun nggak encer nih. Bisa jawab pertanyaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang dulu ya. Saat ini sistem di komputer kami sedang error. Jadi dana bapak dan ibu belum bisa ditarik. Kami dengar Pak Kusmoro di penjara karena korupsi. Jangan-jangan uang tabungan kami yang dikorupsi. Iya. Saya jamin uang bapak dan ibu aman, tapi belum bisa ditarik sekarang. Kami mau ketemu Mas Yoyo. Dia harus mengembalikan uang kami. Iya betul. Mas Yoyo janji bahwa kami bisa mengambil uang kami kapan saja. Sekarang kami mau uang kami dikembalikan. Ya, iya betul. Tenang semuanya, tenang. Pak Yoyo lagi nggak ada di kantor. Jadi percuma kalian datang ke sini. Bentar. Ngapain telepon saya jam segini? Ini Pak, nasabah datang minta uang mereka dikembaliin. Mereka takut dana mereka hilang setelah tahu Pak Kusmono ditangkap, Pak. Kalau mereka minta dana mereka, kamu kasih aja sedikit, biar mereka tenang. Masalahnya nggak sesederhana itu, Pak. Rekening koperasi udah dibekukan. Kita nggak bisa melakukan transaksi apapun. Kok bisa? Tadi pagi polisi datang ngasih surat pemberitahuan kalau rekening koperasi dibekukan, Pak. Karena Pak Kusmono tercatat sebagai salah satu pendiri koperasi ini. Setelah pengusutan kasus Pak Kusmono di sidang tipikor, koperasi ini jadi terseret-seret juga, Pak. Terus dana kita yang lain gimana? Beberapa tagihan koperasi sudah memasuki jatuh tempo. Pembayarannya terpaksa harus menggunakan uang pribadi milik Pak Yoyo. Selamat siang, Mbak. Siang, Pak. Apa benar ini rumahnya Bapak Yoyo, suami dari Ibu Aina? Iya benar, Mbak. Tapi Pak Yoyonya tidak ada di rumah. Oh, nggak apa-apa. Saya kesini untuk menemui Aina. Maaf, Mbak ini siapa ya? Kayaknya kita belum pernah ketemu sebelumnya. Saya Yasmin, teman Gus Afif dan Bahir. Saya yang membantu pelatihan UMKM untuk bisnis konveksi Gus Afif tempo hari. Oh, jadi Gus Afif buka bisnis konveksi. Kamu belum tahu? Kening kamu kenapa, Ina? Oh, jatuh di kamar mandi. Mbak Yasmin kesini ada keperluan apa ya? Sebelumnya saya minta maaf apabila mengganggu. Tapi kedatangan saya ke sini untuk menanyakan Gus Afif. Gus Afif? Iya. Setelah keluar dari rumah sakit, Gus Afif pergi ninggalin pesantren. Bahkan dia pun gak pamit ke orang tuanya. Setelah itu, nomor HP-nya tidak ada yang bisa dihubungin lagi. Astagfirullahaladzim. Bukannya
keadaan Gus Afif parah waktu di rumah sakit. Aku ngelihat dia koma. Emang keadaan Gus Afif udah stabil? Justru itu yang kita khawatirkan, Aina. Bahkan Bu Nyai pun sampai jatuh sakit karena mikirin Gus Afif. Astagfirullahaladzim. Maka dari itu, kedatangan aku di sini ingin menanyakan, apa mungkin Gus Afif sempat hubungin kamu setelah dia keluar dari rumah sakit? Mungkin menelpon kamu? Enggak.